Halo semua, perkenalkan nama saya Maharani Ilia dari kelas 1A Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Kesulitan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dalam Membuat Laporan Keuangan. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu cakupan materi untuk mahasiswa dalam mempelajari laporan keuangan cukup kompleks dan terdiri dari bermacam-macam jenis materi dengan tingkat kedalaman dan kesulitan yang berbeda. Untuk itu, penulis telah melakukan penelitian dan membuat pembahasan yang berkaitan dengan setiap tingkat kesulitan mahasiswa akuntansi dalam membuat laporan keuangan sehingga pembaca dapat mengetahui setiap tingkat kesulitan yang dialami seorang mahasiswa akuntansi dan seorang akuntan. Alasan saya memilih judul makalah Kesulitan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dalam Membuat Laporan Keuangan ialah dosen memberikan tugas penelitian tentang apapun yang berkaitan dengan jurusan saya. Karena saya mengambil jurusan akuntansi, maka judul yang saya pilih dapat dilihat pada mahasiswa akuntansi yang mengalami banyak kesulitan, terutama dalam membuat laporan keuangan, dan kesulitan tersebut juga saya rasakan sebagai salah satu mahasiswa jurusan akuntansi. Tujuan dari penelitian saya yang pertama, menjelaskan pengertian laporan keuangan. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis laporan keuangan. Yang ketiga, menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa. Yang keempat, mendeskripsikan cara mengatasi setiap kesulitan yang dialami mahasiswa. Untuk manfaat penelitian terdiri atas dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai laporan keuangan dan setiap tingkat kesulitan pada saat membuat laporan keuangan. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasi pengetahuan penulis tentang laporan keuangan. Yang kedua bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan materi mengenai laporan keuangan dan setiap tingkat kesulitannya. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama tentang pengertian laporan keuangan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kesulitan-kesulitan dalam membuat laporan keuangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah proses pencatatan keuangan yang terdiri dalam suatu kegiatan baik dalam perusahaan maupun di luar yang terjadi dalam satu periode yang dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan juga berisi transaksi-transaksi keuangan di sebuah perusahaan, dibuat sebagai hasil bertanggungjawaban seorang akuntan dalam kurun waktu yang ditentukan. Laporan keuangan juga digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terdiri dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter dan merupakan hasil akhir dari suatu pencatatan keuangan. Yang kedua, tentang jenis-jenis laporan keuangan. Ada banyak jenis laporan keuangan di setiap perusahaan. Hal ini karena dalam bisnis ada banyak jenis transaksi yang dilakukan sehingga laporan keuangan memiliki banyak jenis sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan utama pada bisnis. Berikut ini adalah jenis-jenis laporan keuangan dalam perusahaan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan, yaitu sebagai berikut.
Cara pertama yaitu cara single step. Persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan dalam kurung pendapatan tambah keuntungan kurang dalam kurung beban tambah kerugian. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan saat pembuatan laporan laba rugi perusahaan, yaitu pertama, pendapatan baik operasional maupun non-operasional. Yang kedua, laba rugi usaha. Yang ketiga, beban pinjaman. Yang keempat, beban pajak. Yang kelima, laba rugi perusahaan. Dan yang keenam, biaya operasional. Cara yang kedua yaitu multiple step. Laporan laba rugi multiple step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya barang terjual. Yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor kurang beban operasi. Yang ketiga, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi tambah item non-operasi. Jenis laporan yang kedua yaitu laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama 1 tahun periode. Laporan arus kas adalah laporan berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Jenis laporan ketiga yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Pengertian laporan perubahan modal berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi, sehingga Anda dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depannya. Laporan keempat yaitu laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Laporan neraca berisikan data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dari laporan-laporan keuangan sebelumnya. Laporan ini merupakan gabungan dari segala laporan keuangan, ada juga di input aktiva, kewajiban, dan modal. Jenis yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi tambahan membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangan. Tujuan pembuatan laporan untuk laporan keuangan adalah agar penjelasan laporan keuangan lebih terperinci dan lebih detail saat dibaca. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa dalam membuat laporan keuangan. Kesulitan-kesulitan tersebut berupa nilai laba atau rugi yang tidak seimbang, sulitnya menghafal akun-akun pada laporan keuangan, kesalahan penulisan pada neraca yang berdampak pada laporan keuangan, kurang memahami proses-proses dalam membuat laporan keuangan, kurang memahami akun-akun apa saja yang harus masuk dalam laporan keuangan pada proses awal pencatatan, yaitu jurnal penyesuaian dan neraca lajur, totalnya tidak balance atau seimbang, sulit memahami materi dan penjelasan dari dosen, serta kemampuan analisis kurang sehingga dalam membuat laporan keuangan dari proses awal hingga akhir merasa sulit. Salah penempatan dan pencatatan transaksi yang terjadi di laporan-laporan keuangan, tidak memiliki dasar untuk membuat laporan keuangan, sehingga ketika dihadapkan dengan pekerjaan atau tugas untuk membuat laporan keuangan sangat kesulitan. Kesulitan dalam menyeimbangkan antara debit dan kredit, ketidaksesuaian antara saldo persediaan dengan jumlah persediaan yang tidak sebenarnya. Keliru dalam perhitungan dalam hal ini kurang teliti atau tidak tahu, mencampur keuangan bisnis dan pribadi, serta kehilangan bukti transaksi dan tidak memahami arus kas. Pembahasan yang keempat yaitu tentang cara mengatasi kesulitan mahasiswa dalam membuat laporan keuangan.
Bagaimana seorang akuntan atau mahasiswa jurusan akuntansi dapat mengatasi setiap kesulitan yang mereka temukan? Berikut ini beberapa cara mengatasi kesulitan membuat laporan keuangan yang dilakukan para mahasiswa yang sudah mengisi kuesioner penelitian online penulis, yaitu mencari referensi lain atau bertanya pada orang yang lebih berpengalaman, baik dosen maupun teman-teman mahasiswa yang lain. Meneliti transaksi-transaksi yang terjadi agar bisa membuat laporan keuangan yang benar. Melihat kembali pencatatan dari buku besar dan menonton tutorial dari YouTube. Membaca dari buku akuntansi, belajar lebih banyak lagi dan lebih serius, serta fokus dalam membuat atau menyusun laporan keuangan, mencatat transaksi-transaksi yang ada secara berurutan dan benar, kemudian dalam memasukkannya ke dalam buku besar neraca lajur, dan lain-lain harus dengan ketelitian sehingga tidak terjadi kesalahan penulisan dan perhitungan. Harus lebih teliti dalam mencatat jurnal penyesuaian dan neraca lajur agar tidak kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Sehingga sering latihan soal juga diperlukan. Memeriksa ulang bagian neraca lajur yang biasanya terdapat kesalahan dalam memasukkan nominal atau salah penempatan debit atau kredit. Perlu adanya pemahaman yang baik dalam akuntansi dan perlu adanya fokus dalam mengerjakan laporan keuangan. Gunakan software laporan keuangan seperti jurnal. Sekian pembahasan dari penelitian saya, dan dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat saya simpulkan, yaitu laporan keuangan adalah proses pencatatan keuangan yang terjadi dalam suatu kegiatan, baik dalam perusahaan maupun di luar, yang terjadi dalam satu periode yang dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba atau rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan yang paling sulit dibuat atau disusun untuk akhir periode suatu perusahaan, yaitu laporan laba atau rugi, laporan neraca, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Cara mengatasi kesulitan saat membuat laporan keuangan yaitu mencari referensi lain atau bertanya pada orang yang lebih berpengalaman, baik dosen maupun teman-teman mahasiswa yang lain, meneliti transaksi-transaksi yang terjadi agar bisa membuat laporan keuangan yang benar. Sekian presentasi penelitian saya dalam video ini, dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share, sehingga dalam video ini saya bisa mendapatkan nilai yang baik sebagai penilaian akhir semester. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.